Shalom, welcome to our program this morning once again. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. I enjoyed the time with you yesterday, but today we are coming into a new area today this morning. Dan itu kemarin kita sangat menikmati firman-Nya, dan hari ini yaitu adalah satu topik yang baru lagi. And so I'm also online this morning right now. Dan pagi hari ini saya udah buka online. Yeah. Yay. And so I've seen Lina has joined our program this morning. Dan halo Ibu Lina. And Mela Arianto. Halo. Yongki. Halo Ibu Mela. Halo Pak Yongki. Pak Yongki, you got to get more of your people to get excited in the Word of God. Nah, Pak Yongki biarlah yaitu di mana domba-dombanya dari Pak Yongki, yaitu untuk bersemangat lebih lagi dalam firman Tuhan. Amen. Feriel, nice of you to join us this morning. Dan halo Feriel, selamat bertemu kembali pagi hari ini. Shalom Margaret. Shalom Ibu Margaret. Vina. Shalom Ibu Vina. Of course my wife is online also. Dan sudah pasti yaitu istri daripada Dr. Paul, Ibu Pauline. Yeah, Ibu Christina, how are you feeling? Because I heard last week your back was full. Ya, dengan Ibu Christina apa kabar? Saya dengar hari Minggu yaitu otot pinggangnya ya tertarik. Kita harap udah sehat kembali. When you look upon the Lord will strengthen you and give you healing. Dan waktu kita fokus kepada Tuhan, karena Tuhan saja yang memberikan kita kesembuhan. Amen. Nehemiah and Rebecca are quite late today, so they have not come in yet. Normally they will come in. Dan saudara Nehemia, saudara Rebecca, yaitu apa kabar? Anggi, Saudara Anggi, apa kabar? Christine Somukil. Dan Ibu Christine, apa kabar? Oh, Stephen Nehemia is in already. Shalom, shalom. Dan shalom Pak Nehemia. Hana. Dan shalom dengan Ibu Ana. And so, shalom to everybody else who is joining us. Praise the Lord. And so, let me get back into, and Rebecca just come in. And so, let me start our prayer first. Dan mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. And Success is already here, so he's not putting anything inside because he's live with us here. He's seeing me. Dan yaitu shalom dengan Sukses karena dia bersama di coffee shop ini. Amen. And so, praise the Lord, and so let us pray. Father, we thank you once again for your grace and your mercy. Dan Bapak, sekali lagi kami berterima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu. And we pray, God, that you give each and every one understanding of God. Dan kami berdoa biar Engkau saja memberi setiap orang pengertian. And we pray, God, that your strength will be there for them to go through whatever situation they need to go through. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah kekuatan-Mu Tuhan bersama mereka apapun yang mereka harus lewati. And I pray your anointing to be upon your servants, that every word that proceed out of their mouth may it only be of you, O Lord. Dan biarlah urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu sehingga setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau saja. As we have surrendered our lives to you, O God, guide us and lead us, Holy Spirit, and only your words to be spoken. Dan selanjutnya kami telah yaitu memberikan seluruh kehidupan kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami dan membimbing kami, dan biarlah firman-Mu saja yang diucapkan dari mulut kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Just to let an enlightenment before we get into the full message of the Word of God, you know, when we pray for grace and mercy, Ya, waktu kita berdoa yaitu untuk rahmat Tuhan atau anugerah Tuhan, itu grace, mercy adalah belas kasih daripada Tuhan. mercy is when you have sinned against God, you need mercy instead of judgment. So you come before God asking God for mercy, so you are repenting and making right before God. Jadi waktu kita berdosa atau melanggar firman Tuhan, kita minta Tuhan untuk belas kasih turun kepada kita, yaitu minta supaya penghakiman Tuhan tidak turun kepada kita, di mana kita meledakkan hati kita di hadapan Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan.
And of course there are consequences, and so we need the grace of God to help us to go through these consequences, or the strength of the Lord to go through the situation. Dan sudah pasti ya itu ada konsekuensi daripada kesalahan atau dosa kita. Dari sebab itu kita minta rahmat daripada Tuhan atau anugerah daripada Tuhan, yaitu kekuatan daripada Dia untuk kita dapat melewati segala konsekuensi tersebut. And that is why we have mercy and we have grace. So both of them working hand in hand and helping us to fulfill the will of God. Dari sebab itu kita mendapatkan belas kasih daripada Tuhan dan rahmat daripada Dia, yaitu sehingga kita dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Like a father, when a son does wrong, he has to discipline us. But yet his love never fades away. He's always trying to help us to go through the right thing and go and do the right thing. Sama yaitu seorang ayah, yaitu orang tua kita, waktu kita melakukan kesalahan, itu udah pasti yaitu kita dapat hukumannya atau disiplin daripada orang tua kita supaya kita membenarkan langkah kita. Tetapi kasih mereka tidak berkesudahan mengharapkan kita melakukan yang benar. So he will reward us. He will try to help us back into the right path. Dan sudah pasti orang tua kita sama seperti Bapa kita di surga akan menolong kita untuk kita berjalan lagi di dalam jalan yang benar. So I would love you to understand that God is our strength. Dan saya mau saudara kita semua mengerti bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita. And so when you lean upon God, God's grace will be there to help you to break through. Dan waktu kita bersandar kepada Tuhan, dan sudah pasti yaitu kekuatan dan kasih Tuhan berada di situ untuk kita semuanya, untuk kita mendapat terobosan dalam kehidupan kita. Amin. So my title this morning is God is our strength. Dan judul hari ini adalah Tuhan adalah kekuatan saya. I'm coming from the book of Joshua chapter 1. Dan ayatnya berdasarkan Yosua 1. And I would love you to read the entire chapter, but we're going to focus on verse 9. And actually verse 8 is fantastic, but verse 9 we're going to talk about. Ya, dan saya mau yaitu saudara kasih waktu untuk membaca seluruh yaitu pasal 1 tersebut. Dan ayat 8 itu luar biasa, tapi kita akan konsentrasi di ayat ke-9. And don't just read the Bible for the sake of just reading, but when you read, you meditate upon the word of God, letting God speak through you through that word, that He can restore areas in your life and get you in the right path that you can be blessed. Dan waktu kita baca yaitu janganlah kita asal baca aja supaya cepat selesai, jangan saudara. Tapi kita waktu itu baca, kita renungkan setiap kata-kata tersebut sehingga yaitu Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus menolong kita yaitu di dalam jalan yang benar sehingga kita juga semua diberkati oleh Dia. And so in Joshua chapter 1 verse 9 say, "Have I not commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Wow, awesome. Itu luar biasa You see, God ayatnya. already said, "Have I not commanded you?" Means God already told us, and in the ahead of the scriptures, He already told us about how we're going to be prosperous, how we're going to be successful if we meditate upon the Word of God day and night. Awesome. Dan di sini bukankah telah kuperintahkan, karena sebelumnya yaitu ayat sebelumnya yaitu Tuhan berbicara untuk bagaimana untuk kita dikuatkan hati kita, diteguhkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam sehingga kita diberkati. And then not only that, not just meditate only day and night, but also to apply them, also to obey them, and then we will become prosperous and successful or succeed. Ya, bukan saja merenungkan, tetapi yaitu di mana saudara melakukannya sehingga perjalananmu bisa berhasil. And it means we need to be transformed in our mind. We need to transform in our thinking. We need to be transformed in the way that we do the daily works. Itu artinya kita harus diubahkan cara pola pikiran kita, sikap hati kita, sehingga itu dapat mengubah yaitu cara kita bekerja setiap harinya. And God said, "Be strong and be of good courage. Don't be afraid." Dan di sini dikatakan yaitu untuk supaya kuatlah engkau dan janganlah takut. And have you ever had a time in your life when you felt so afraid? Dan pernahkah saudara itu dalam kehidupan saudara merasa begitu takut? And sometimes, God will take away things that you were fearful because the enemy will strike you. You put your hope in your husband, you put your hope in your wife, and when God takes away suddenly, and then what you going to hope on? Dan yaitu saudara begitu takut, yaitu saudara takut kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu.
umpamanya lumrah ya, suami atau istri, tetapi waktu iblis itu menghantam suami atau istri saudara, nah sekarang pengharapan saudara, tumpuan saudara di manakah? So fearful that you lost the sight of all hope. Yaitu begitu takut sampai saudara kehilangan akan harapan saudara. That is why you need to put your hope in Christ. Dari sebab itu penting untuk kita semua menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan kita. Are you in that position today? Dan apakah saudara di dalam posisi itu pada hari ini? God knows that there will be times in our life that we will feel afraid to move forward. Yaitu Tuhan juga tahu bahwa ada saat-saat di mana yaitu kita takut untuk melangkah maju. And also how much more something that we totally need to do out of our comfort zone. Atau yaitu melangkah atau melakukan sesuatu kita harus keluar daripada zona keamanan kita. Because we have been holding on to things too tightly. We are holding on to our mindsets, to our own desires so tightly. And these fears will paralyze us from doing the very thing that we know we should do. Dan dari sebab itu saudara, itu karena selama ini kita berpegang erat dengan segala sesuatu yang kita ketahui, sehingga yaitu waktu sesuatu terjadi, ketakutan tersebut yaitu melumpuhkan kita, yaitu dari melakukan hal yang kita harusnya lakukan. So instead of having that fear, we need to turn to God and we need to be strong and be of good courage and let the Lord lead us according to His pattern. It may be the same thing, but God's ways are better than our ways. Yaitu daripada kita melihat ketakutan tersebut, dari sebab itu penting untuk kita bersandar penuh kepada Tuhan kita dan melakukan dengan caranya Tuhan. Bisa aja kelihatannya sama saudara, tetapi melakukan cara Tuhan itu udah pasti lebih berhasil daripada melakukan dengan cara kita sendiri. We may have heard many times before, but have we received this word and have we taken it into heart? Dan memang benar kita telah berkali-kali mendengar yaitu perkataan, maksudnya kuatkan dan teguhkanlah. Terus begitu, tetapi masalahnya apakah kita benar menerima yaitu firman ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, benar-benar masuk di dalam hati kita. And then not only that, in the verse 9, and it tells us again, do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. If you are allowing the Lord to lead you, wherever you go, the Lord will be there for you. Dan karena ayat 9 dikatakan sekali lagi, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan jika Tuhan beserta saudara, yaitu pasti Dia juga akan beserta saudara kemanapun saudara pergi. So when we are dismayed or discouraged, we are lacking the courage. Dan waktu yaitu kita tawar hati, atau bahasa Indonesia kecut hati, atau putus asa, disitulah kita akan kekurangan keberanian kita. And when we lack courage, we are most likely to be lacking in strength. Dan waktu kita kurang keberanian, artinya kebanyakan atau pada umumnya, artinya kita kurang kekuatan juga. So that what the Lord telling us, be of good courage, be courageous as well as strong in the Lord. Jadi apa yang Tuhan katakan di sini, yaitu saudara berani dan juga saudara menjadi kuat sekaligus di dalam Tuhan kita. Amen. So God wants us to be strong in Him. His strength is He is our strength when things are getting tougher. Dan artinya jelas sekali Tuhan mau kita yaitu supaya kuat di dalam Dia, dan Tuhan adalah kekuatan kita di dalam segala sesuatunya, apalagi di dalam yaitu kita menghadapi kesulitan-kesulitan. And many times God fight the battle for Israel. They didn't do anything and they just went and took the spoils. Dan apakah saudara tahu yaitu di mana beberapa kali atau sering kali yaitu bahwa Tuhan sendiri berperang untuk bangsa Israel, di mana bangsa Israel berdiam diri tapi Tuhan berperang untuk mereka. With 300 men, Gideon conquered the Syrians. Yaitu dengan 300 prajurit, yaitu Gideon melawan orang Syria. And there were tens of thousands of people maybe. Dan barangkali yaitu ribuan daripada bangsa tersebut. But God used a small army. Do you know why? You want to say that it is God that did it. It's nothing to do with the man. It's God that did it. Tetapi yaitu Allah sendiri yang memilih hanya 300 daripada bangsa Israel, karena Allah memperlihatkan kepada dunia bahwa Allah yang berperang untuk bangsa Israel. I rather do what God wants me to do than to be famous and joining people and having influence by people or men. Yaitu kalau saya lebih baik memilih caranya Tuhan, yaitu meskipun kecil sedikit tapi caranya Tuhan, daripada saya dipengaruhi atau memiliki partner orang-orang yang bukan dari Tuhan. So God will fight the battles that we are not strong enough to fight.
Jadi sekali lagi itu yang digarisbawahi, bahwa biarlah Tuhan yang sendiri yang berperang atau bertempur di dalam peperangan kita, di mana Dia tahu bahwa kita tidak sanggup menghadapi itu semua. Remember that He is the very present help in times of need. Karena Dia sendiri yang yaitu membantu kita di dalam segala kebutuhan kita. And God wants us to trust in Him. Dan Allah sendiri ingin kita sepenuhnya mempercayai Dia. You see, I understand, many people think that today all they need to do is just do. Yaitu saya mengerti yaitu pada zaman ini karena dengan sibuknya yaitu pola kehidupan mereka hanya pokoknya kerja. Of course, faith without works is dead. Sudah pasti yaitu iman tanpa pekerjaan juga mati. But you need to know what God wants you to do. Tapi penting yaitu untuk kita semua tahu nomor satu ialah apa sih kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Why do everything in rain? You build the house in rain. It is God that not told you to build. Yaitu kenapa kita membangun sesuatu dengan sia-sia. Umpamanya kenapa kita susah-susah membangun sebuah rumah jika itu akan menjadi sia-sia jika bukan Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk melakukannya. Where's the scripture in Psalms? Bukan di Proverbs? No, in Psalms. 1-7. Let's see. Let me show you. I want to show you because this is very good. I just got it off. Ya, Mazmur 127 ayat 1. 1-7. Yes. Verse 1. You see, here it says, the Song of Ascents of Solomon. Except the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Except the Lord keeps the city, the watchman wakes but in vain. Ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Whatever you are doing, we are building the house, we are doing this for motive for God, we are doing that motive for God. But is that what the Lord is telling you to do? Jadi kita dengan jelas di sini yaitu kita bisa saja berpikir atau mengira atau apapun juga kita membangun segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi inti daripada segala sesuatunya apakah benar yaitu Tuhan menyuruh kita untuk melakukannya. And you need to be very careful because don't let your soulish desire come and overwhelm you and you think that is God. Dan kita sendiri harus hati-hati, janganlah yaitu hasrat daripada jiwa kita mengambil alih semuanya. Dan akhirnya kita pikir, oh itu roh Tuhan yang bicara pada kita. That is why we really need to come before God in fellowship, in devotion, in reading His Word, and in hearing His voice. Jadi sebab itu penting untuk setiap hari yaitu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita yaitu berdoa dan ibadah pribadi kita bersama Tuhan. Sehingga kita benar bisa mendengar suara Dia. And that is why the Bible says in 2 Chronicles 20:20, believe in the second part, the believe in the Lord and you shall be established. Dikatakan 2 Tawari 20 ayat 20, yaitu percaya di dalam Tuhan Allahmu, maka engkau teguh. And so when you believe in the Lord, you'll be established. It means what? I'm coming in devotion with God. I'm intertwining with God. I'm praying. I'm spending my time with God. That the Word of God is now taking hold of me. And I am established in the Word of God. Itu di dalam 2 Tawari 20, jadi 20 yang B, dikatakan seperti itu. Yaitu percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Kenapa saudara? Waktu saudara percaya dalam Tuhan Allahmu, saudara pasti ada ibadah, ada persekutuan dengan Tuhan Allahmu. Yaitu itu dan berakar di dalam firman Tuhan. Dan itu semua yang membuat saudara dikatakan teguh di dalam Tuhan Allahmu. And then he goes on and say, believe in His prophets and you shall prosper. Dan dikatakan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Or maybe he says in other words, you will be successful. Atau di dalam versi lain yaitu, ya bahasa Indonesia berhasil. And so, so what is God saying? Don't always think it's about money. Dan apa yang Tuhan katakan, janganlah kita selalu pikir, oh itu soal uang. Prosper means in every aspect. So when you come to the man of God, because you sometimes need to seek counsel from the man of God, and when you seek counsel, the man of God gives you the word. It's in line with what God has spoken to you. You are established. You know the word. And when the man speaks, you like it or not, you know it's the truth of God's word. And that's where you can be set free. That's where you can have a breakthrough. That's where you can be prosperous.
Yaitu apa yang berhasil di sini adalah kata lebih mengena adalah saudara, yaitu berhasil di dalam setiap bagian dalam kehidupan saudara, pribadi saudara, keluarga saudara, atau pekerjaan saudara dan pelayanan saudara. Ya, dan nomor satu yaitu karena saudara tahu, yaitu memiliki persekutuan yang erat dengan firman Tuhan. Saudara tahu apa itu firman Tuhan katakan. Dan waktu saudara ada masalah, saudara datang kepada hamba Tuhan saudara. Dan waktu hamba Tuhan saudara memberikan nasihat kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan, dan saudara tahu itu firman Tuhan, saudara melakukannya, dari sebab itu saudara bisa berhasil. And you know, let me just give you an example. But I can hear God. Tapi yaitu orang bisa mengatakan, oh, tapi saya dengar juga suara Tuhan. It's different from what the man of God is saying. Dan berbeda dengan apa yang hamba Tuhan itu nasihatkan kepada saya. Let me just give you one example. Moses, Aaron, and Maryam. Dan saya berikan sebuah contoh mengenai Musa, Harun, dan Maryam. And Dathan and all those other people. Dan juga ya, pada zaman itu dengan seluruh bangsa Israel yang keluar daripada Mesir. And then you know what happened? One Saudara day, tahu apa yang terjadi? Maryam and Aaron said, we can hear God also, so why should we listen to the man of God? Satu hari yaitu Maria mengatakan, dan Harun juga mengatakan, yaitu kenapa ya kita mesti mendengarkan suara Musa? Tidakkah juga kita dapat mendengar suara Tuhan? And you know what happened, huh? Saudara tahu apa yang terjadi? God wanted to kill Maryam. Yaitu Tuhan mau membunuh Maryam. But Moses prayed and said, God, hold on, God, have mercy. Tetapi yaitu di mana Musa berdoa kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan untuk di atas Maryam. And God said, okay, she had to stay outside the camp. Dan akhirnya yaitu apa yang terjadi, Maryam kena kusta, dan dari sebab itu Maryam harus tinggal di luar kemah daripada bangsa Israel. Until the time has come for her to come back in again, restore. Dan di mana sampai yaitu Allah sendiri yang menyembuhkan yaitu Maryam, dan disitulah yaitu Maryam boleh kembali berkumpul bersama bangsa Israel. So God speaks to everybody, I believe. Dan saya percaya yaitu bahwa Tuhan berbicara kepada setiap umatnya. But there are things that God speaks to this man of God and He doesn't reveal to you. Tetapi juga di mana yaitu Roh Tuhan berbicara kepada hambanya, karena Dia memimpin daripada jemaatnya, di mana belum tentu yaitu Tuhan tidak, atau Roh Tuhan tidak berbicara kepada jemaatnya. And that is why He says, in order for you to prosper in those areas that you want to prosper, you need to hear the word of God that is spoken through the man of God. Dari sebab itu dikatakan di sini yaitu di dalam area-area bagian dalam kehidupan kita di mana kita ada masalah, saudara, kita datang kepada hamba Tuhan, minta nasihat kepada Dia, dan kita harus mendengarkan yaitu apa nasihat hamba Tuhan, sehingga kita dapat berhasil di dalam setiap bagian kehidupan kita. So what has all this got to do with the strength of the Lord for me? Dan kita pikir lagi, ya Dr. Paul, tapi apa firman ini sangkut pautnya dengan yaitu kekuatan daripada Tuhan untuk saya, topik hari ini. So He wants us to trust Him. Yaitu intinya adalah sederhana, yaitu Tuhan mau yaitu kita semua percaya kepada Tuhan sepenuhnya. If we trust Him, the people that He sends to us, we also must learn to trust. Yaitu di mana yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan, dan di mana yaitu Tuhan sendiri memakai yaitu siapa saja hamba Tuhan atau siapa saja memberi yaitu nasihat kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus percaya kepada nasihat yang diberikan atau orang yang memberikan nasihat tersebut. Because there are battles that we are not strong enough to fight, but when the word comes, that word will strengthen us to go through and fight through, because God is fighting our battles. Yaitu karena ada yaitu peperangan, yaitu Tuhan juga tahu bahwa kita tidak cukup untuk melawan peperangan tersebut. Dari sebab itu Dia kirim firman-Nya, sehingga dengan firman-Nya dan juga dengan hamba Tuhan di samping kita, kita dapat melewati peperangan tersebut. So I pray that you understand what I'm trying to say to you. Dan saya berdoa yaitu saudara bisa mengerti ya apa yang pagi hari ini saya coba berikan melalui firman-Nya. So remember that though we learn many lessons, that we being courageous doesn't mean that we wouldn't feel afraid. Dan melalui banyak pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu kita tahulah kita melewati badai dan segala sesuatu, kita dapat belajar yaitu bahwa menjadi berani tidak berarti kita tidak akan merasa takut. But it means by us pressing through that fear when we are feeling afraid. Tetapi yaitu sebaliknya, itu berarti saat kita merasa takut, we have to
Yeah. So by feeling afraid, and so what we do, we keep on believing in the Word of God, in His Word. Ya itu sebalik ya. Itu waktu kita berarti waktu kita merasa takut, dengan mempercayai Tuhan dan firman-Nya, kita akan menekan rasa takut tersebut dalam kehidupan kita. And when all these things come, when you are trying to press on the Word of God, and then sometimes that anxiety arise within you. Dan kita tahu yaitu waktu kita percaya dalam Tuhan dan tiba-tiba kecemasan itu tiba-tiba muncul di dalam diri kita. Our mind start considering all the what if. Dan yaitu pikiran kita mulai mempertimbangkan semua. Ya, karena kita pikiran gitu, bagaimana jika ini terjadi? Oh, bagaimana jika itu terjadi? Oh, enggak. Bagaimana kalau yang di sana terjadi? That's where you are being taken out of track. Dan disitulah waktu pikiran kita mulai kemana-mana, saudara, itu sudah kita udah dengan mudah iblis mengeluarkan kita dari jalurnya Tuhan. But the Lord reminds us, be strong, be courageous. I am with you wherever you go. Remember? Amen. Tapi namun saat itulah justru Tuhan selalu mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu besertamu. So it's time to take your eyes off the circumstances and trust in God. Don't look at restriction, but look at what God is saying. Jadi sekarang adalah saat ya mengalihkan seluruh pandangan saudara dari keadaan saudara, tetapi percaya penuh sepenuhnya saudara fokus kepada apa yang firman-Nya Tuhan katakan. Amen. Oh, let His word be the final authority in your life and be secure in your faith. Dan biarlah yaitu firman Tuhan itu adalah otoritas yang terakhir yang paling tinggi dalam kehidupan saudara, dan biarlah saudara diamankan di dalam iman saudara. Amen. In Psalms 112 verse 7 it says here, di dalam Mazmur 112 ayat 7 dikatakan, He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Dikatakan ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hati tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amen. Hallelujah, what a God we have. Dan Allah yang dahsyat kita semua miliki. Amen. So this morning we want to do a few declaration. Dan pagi hari ini ada beberapa deklarasi yang kita akan katakan. I want you to say, I want you to declare, I want you to type in the comment box, I declare that I will trust in you, Lord. Yaitu katakan, yaitu saya mendeklarasikan bahwa saya percaya di dalam Engkau Tuhan. Your word will sustain me. Dan firman-Mu yang memelihara saya. I have not received the spirit of fear. Saya tidak menerima roh ketakutan. And it will not overtake me. Dan roh ketakutan tidak akan menguasai saya. I stand firm and secure in the Lord and in the word of God. Amen. Saya berdiri teguh dan aman di dalam firman-Mu. Moreover, Lord, you have promised me to be wherever I go. Yaitu karena Engkau telah berjanji untuk menyertai saya dimanapun saya pergi. Wow, isn't that awesome? Ya. I would love you to begin to declare this. If you missed it, just too bad. Dan yaitu saya mau yaitu saudara mendeklarasikan. Kalau saya bilang that's not too bad. Kalau saya bilang saudara bisa ulangi kembali dan dengar kembali. Ya, nggak ada, itu bagusnya dengan teknologi pada zaman ini. Saudara bisa ulang kembali, dengar kembali. Itu saudara deklarasikan berkali-kali karena itu akan membangkitkan iman saudara. So you need to rewind. Ya, sekali lagi itu saudara bisa dengar kembali dan mendeklarasikan, itu bagus untuk membangkitkan iman saudara. You see, sometimes the enemy will tell you why rewind. That's why I say too bad. But if you rewind, it's a breakthrough for you. Amen. Kadang-kadang musuh mengatakan yaitu, kenapa sih susah-susah untuk ulang lagi dari sebab Dr. Paul mengatakan that's too bad. Tapi jika kita yaitu mengulangnya kembali, itu adalah suatu keuntungan bagi kita semua. Saya pun melakukan demikian, saudara, berkali-kali, saudara. And it's a blessing to us the more that we do. Amen. Karena yaitu adalah sebuah berkat, dan saya pun yaitu tahu yaitu luar biasa itu berkat. Jika tambah banyak kita mengatakan, tambah banyak kita mengulanginya, itu berkat luar biasa, saudara. Amen. Praise the Lord. So I'm blessed to see all of you declaring in your own words. That's good. Yaitu saya sangat diberkati dan saya sangat
senang sekali dan saya melihat saudara mendeklarasikan dengan kata-kata saudara sendiri, itu luar biasa. So continue to declare, continue to believe. What we give is only examples of declaration. Ya. Dan terus yaitu saudara lakukan, saudara nyatakan, karena banyak sekali yaitu firman Tuhan yang luar biasa untuk diri kita, saudara bisa nyatakan yang diberikan oleh kita pagi setiap hari, itu adalah contoh-contoh yaitu untuk saudara lakukan. Oh, wonderful, Benjamin Lebe. Dan Pak Benjamin Lebe, apa kabar? Baik. Wow, good. Keep on declaring, but also do not forget your wife and your children also should declare. Yaitu Pak Lebe, jangan lupa yaitu ibu beserta anak-anak Bapak juga menyatakanlah dengan firman-firman tersebut. Amen. And all of the rest of you, fantastic. Continue to declare, continue to believe God that God is working for you. Dan bagi saudara sekalian semua, yaitu terus mendeklarasikan, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu terus-menerus bekerja bagi saudara juga. Amen. God is great and God bless all of you. Allah itu dahsyat dan Tuhan memberkati saudara sekalian semua. It's time to take off today. Dan sudah waktunya untuk kita berpisah pada saat ini. Remember, 5th of September, we are having our prayer breakthrough. So whatever miracles you need, write down to us, send us, that we can pray together with thousands of people, that your miracle will come to you. Dan jangan lupa saudara, tanggal 5 September yaitu di mana kita akan berdoa syafaat bersama-sama untuk terobosan apapun kebutuhan saudara. Dan jangan lupa yaitu ada ribuan orang berserta kita berdoa untuk hanya khusus buat saudara. Saudara bisa bayangkan luar biasa. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan saudara bisa yaitu apapun yaitu permohonan doa saudara, kita percaya Tuhan akan memberikan terobosannya. And so also remember, tomorrow we are on air 10:30 a.m. I would love you to encourage your friends, your relatives, your other members to join in, to come and listen and to be encouraged. Dan jangan lupa tuh saudara, kita mengundang saudara sekalian untuk bertemu kembali bersama kami esok pagi 10:30. Dan yaitu saya mohon saudara yaitu undang teman-teman saudara, undang yaitu bisa aja kelompok sel saudara atau apa saudara bisa undang mendengarkan firman Tuhan untuk dibangkitkan lebih lagi. Amen. Hallelujah. So remember, Jesus loves you. Ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua juga mengasihi saudara sekalian. Bye bye for now. Sampai jumpa lagi esok pagi.